siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julhad. Saya Megra Eka Safira. Saya Ismail Diana. Saya Reza Badi. Nah, sebagai narasumber di sini, boleh perkenalan? Perkenalkan, nama saya Gregorio Crisantus Putra Jodi Moru dari Fakultas Hukum. Biasa dipanggil juga dengan Rio. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalan lebih dalam ya. Untuk yang pertama, asalnya boleh dikenalkan ke para teman-teman. Saya berasal dari Papua Tengah, lebih tepatnya di Kota Timika, Kabupaten Mimika. Apalagi? Jadi awal-awal kesini gimana perasaan Anda? Dan jujur awal-awal saya datang ke sini ya pertama gugup ya, karena saya itu belum pernah sama sekali, itu baru pertama kali sekolah di Jawa, dan ya pasti gugup, ini penuh lingkungan yang baru dan pastinya harus ada kayak banyak lah yang harus beradaptasi, kayak gaya bicaranya, mungkin makannya juga iya, dan mungkin lingkungan pertemanan dimana mungkin kalau di Papua sana kan, di Indonesia Timur kita kan biasa lebih keras-keras kan, kayak ketika bicaranya keras dan kadangnya juga makinya juga keras. Jadi nah kalau di sini ya harus disesuaikan lagi cara bicaranya supaya mungkin tidak terlalu kayak kedengaran membentang kan. Kalau misalnya apalagi kalau seandainya kita di timur sana kan biasanya suaranya itu kan besar kan, nah takut nanti dikira tuh kayak bentak orang nih, lagi kayak marah, padahal ini cuma bicara biasa saja kan. Nah jadi harus disesuaikan lagi, kemudian cara kecepatan bicaranya. Tapi karena yang awalnya mungkin kita bicaranya cepat, jadi harus disesuaikan kayak kasih pelan lagi, kasih lambat begitu. Kemudian itu saja sih, sama mungkin adaptasi kayak tempat ibadah begitu kan. Biasa di sana kan kayak banyak gereja kan, banyak tempat ibadah. Di sini harus kayak cari di mana yang tempat ibadah di mana begitu. Nah, yang pertanyaan kedua ini kan pasti dalam perkuliahan ini ada kebutuhan untuk makan, untuk kebutuhan ya seperti yang buat bersih-bersih gitu kan, pasti berinteraksi dengan pedagang atau penjualnya ini. Nah, ada nggak pernah dikena scam gitu atau apa gara-gara dengan pembicaraan atau nada bicaranya gitu beda dengan masyarakat mayoritas di sini? Kalau seandainya pengalaman kalau dengan berjualan sih untuk sampai saat ini puji Tuhan belum ada yang mungkin kayak ada kayak perbedaan itu, perbedaan apa ya perilaku dengan saya. Namun mungkin kalau mungkin mereka agak kayak kadang-kadang itu kayak dari kayak dari sudut pandangnya mereka, pandang mata mereka itu kayak bagaimana ya, kayak penasaran begitu. Jadi kadang lagi berjualan pasti ditanya asalnya dari mana, asalnya dari mana. Nah mungkin pas mereka dengar papa itu pasti mereka langsung kayak kaget, kayak wih jauh sekali. Nah seperti biasa lah kan, kaget kan kenapa bisa dari Papua jauh-jauh datang kuliah di sini kan. Mungkin begitu sih untuk kayak perilaku rasis begitu. Mungkin untuk dari pedagangnya sih tidak, tapi pernah, tapi bukan di pedagangnya, tapi pas dari pos. Oh, gimana itu bisa diceritakan? Nah waktu itu pada itu pas awal baru kuliah, mulai kuliah itu saya kan belum dapat kos. Nah itu saya itu pada saat itu saya lagi cari kos ini di daerah sekitar Maastricht, tapi itu sempat ketemu beberapa kos pria, tapi mereka ini kos-kosannya itu ternyata tidak terima non Kristen. Tidak terima. Jadi mereka tanya dulu, jadi itu ditanya kenapa itu apakah bapak itu bapak muslim, kemudian ya kita jawab kan kayak iya bukan muslim. Bapak ini dijelasin kayak maaf ya pak, tidak terima non muslim begitu, jadi ditolak. Dan itu beberapa kali sampai akhirnya putar-putar dan akhirnya dapat di pos yang di Nias begitu. Nah dari alasan-alasan yang tadi, kenapa sih Anda bisa langsung memilih Universitas Ungaris?
Itu sih ada beberapa faktor sih, ada dua faktor. Yang pertama karena ya akreditasi Universitas Jember, terutama di Fakultas Hukumnya. Fakultas Hukumnya itu dapat akreditasi A. Jadi itu bisa, menurut saya ya bagus, artinya sudah terjamin dari dapur akreditasi dan kemudian prestasi-prestasi dari mahasiswa-mahasiswa yang ada. Nah, untuk faktor yang kedua itu karena atas syarat bapak saya. Karena bapak saya dulu juga pernah kuliah di sini. Oh, berarti iya, jadi ada itu. Jadi karena bapak saya punya pengalaman di sini, itu kuliah di fakultas walaupun FEB ya, di UNED. Jadi itu disaranin, bilang kamu daftar aja UTBK di sini. Jadi ya ambil di sini juga tekniknya karena dua faktor itu. Mungkin ada. Berarti ini masuk fakultas itu dari jalur UTBK ya? Iya, dari jalur UTBK SNBT. Iya. Gimana sih bisa diceritain gitu keluh kesahnya kuliah di Jember pada saat awal-awal aja pas masih UTBK atau tes? Oh, maksudnya pada saat fase UTBK ya? Jujur cukup ya, mungkin seperti mahasiswa seperti biasanya, cukup sakit kepala. Itu cukup sakit kepala, bikin stres, dimana kan itu harus kita mau belajar UTBK tapi juga ada ujian akhir semester untuk saya, jadi tidak bisa fokus, terbagi lah fokusnya jadi dua. Kemudian ya gugup karena itu pada saat UTBK itu kan itu kayak kerjakan dengan ambil peluang, kayak dua pilihan, satu pilihan kedua saya akreditasinya A. Jadi dalam pikiran tuh kayak aduh, kalau misalnya aku gagal satu ini kayaknya gagal semuanya. Nah, tapi yang menurut saya itu bukan itu momen yang menderitanya tuh bukan di tesnya, tapi justru di momen menunggunya, masa-masa momen-momen menunggu. Jadi itu pasti kayak deg-degan, kayak anxiety, pikiran ini kalau seandainya gak lulus bagaimana, mau kemana ini, kalau seandainya gak lulus ini harus kerja atau mau ambil swasta mahal lagi, harus tes lagi, ya kayak begitulah, sampai sempat sakit. Sampai sempat sakit gitu, tapi puji Tuhan masuk ya. Nah, aku kan sempat lihat ya di profil IG-mu yang pas UTBK itu sampai naik pesawat. Iya, itu sih, itu pengalaman yang menarik dan juga tuh bisa jaga karena keteluduran saya. Jadi itu UTBK yang naik pesawat itu awal mulanya karena saya salah tekan dalam pemilihan itu pusat UTBK. Jadi seharusnya itu pusat UTBK saya di kota tempat tinggal saya. Nah, namun karena masalah dengan internet device saya, kemudian dengan jaringannya yang juga tidak ada bermasalah, akhirnya salahlah posisinya, di mana kotanya harusnya kota Timika, akhirnya saya ujian di kota Biak. Jaraknya jauh. Jaraknya lumayan jauh, jadi dari Papua Tengah harus berangkat ke Papua Barat. Nah, jadi itu orang tua saya tuh sempat kayak agak gemes, kayak ganas, kayak kok bisa. Nah, jadi itu juga salah satu bikin anxiety, jadi kayak jadi kayak pikiran, aduh udah kalau udah gagal nanti pasti orang tua saya nanti bicarakan saya terus bilang, hebat buang-buang uang, sudah gagal, sudah bikin salah tekan, buang-buang uang, orang punya uang baru gagal lagi. Nah, itu pikiranku sudah kemana-mana. Nah, jadi ya begitu, ya itu dari sakit juga, jadi kayak gugup gitu. Kenapa memilih fakultas hukum sebagai pilihannya? Karena menurut saya hukum itu ya apa ya, bisa dibilang ilmu yang memang kuat yang saya kuasai. Jadi itu hukum itu memang dari dulu udah tertarik hukum dengan sejarah. Namun kalau untuk sejarah agak bingung karena antara mau masuk FIP atau FIP, dan dua-duanya itu ya setelah konsultasi dengan orang tua itu ya agak susah juga mau jadi ranah kerjanya nanti kemana.
Jadi karena ada perhitungan begitu, akhirnya saya pilih pilihan yang kedua, yaitu buku yang juga ya hafalan. Saya kuat juga di situ. Begitu. Nah, mungkin itu saja ya. Soalnya durasinya banyak. Pasti. Sebelumnya terima kasih ya. Terima kasih Terima banget kasih ya banyak. Yul, sudah Ya, membantu penugasan membantu. kami. Terima kasih juga atas waktu yang telah disediakan oleh Pak Kakak dan teman-teman sekalian. Ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah bicara atau kata yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.